Halo para pendengar Suyanto.id, ketemu lagi, mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat, dan kita ketemu di channel Suyanto.id ini, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kita pagi ini masih akan tetap bersama Ustadz, ulama, ilmuwan, Bapak Dr. Zainal Mutakin Sufro. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Nah, kali ini akan membahas suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, supaya kita selalu sehat secara holistik. Tetapi sebelum membahas ini, saya ingatkan saudara-saudara yang belum subscribe videonya Ustadz Zainal Mutakin, tolong klik subscribe supaya semua video baru bisa datang ke gadget-gadget saudara. Dan usahakan selalu bisa share video Ustadz supaya mempunyai nilai dakwah juga. Nah, apa tema kita? Tema kita pagi ini adalah betapa pentingnya oksigen bagi otak kita, sehingga kita harus berusaha mempertahankan bagaimana sistem kita selalu bisa memasok oksigen secara proporsional, berkecukupan di otak kita. Nah, kita akan bahas soal yang penting itu. Kita sapa dulu Ustadz kita. Assalamualaikum, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, berseri-seri kalau hari Sabtu, Dok. Kita karena bisa menjumpai para pendengar dan yang lain, karena begitu kita membuat program ini, saya cek Dok di Chrome, di di Google, ternyata Google juga mengindeks kegiatan kita ini. Alhamdulillah. Jadi kalau klik Google itu bertebaran di sana. Saya yakin itu juga orang-orang yang berkepentingan, orang-orang yang ingin hidup secara sehat holistik selalu mengklik video Ustadz. Nah, gimana Dok tentang persoalan otak butuh oksigen? Ini bahasa sederhananya untuk orang awam gimana Dok? Tolong dijelaskan Dok. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira pengalaman yang menarik di masa pandemi ini, betapa kita tersadarkan oksigen itu sangat dibutuhkan. Tidak hanya untuk orang sehat, lebih-lebih yang dalam kondisi sedang menyandang ataupun sedang sakit COVID-19 gitu. Nah, menarik kalau kita kaji sejarah atau histori dari terbentuknya ataupun munculnya manusia ini, Bro. Iya. Ini kan sebenarnya perjalanan yang sangat panjang. Sejak dari reptil, mamalia sampai manusia yang merupakan makhluk ciptaan Allah yang terbaik. Iya. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Dan kalau kita renungkan, reptil atau buaya itu kepalanya besar, Bro. Iya. Ya, tapi otaknya kecil. Ya. Sehingga kekurangan oksigen itu tidak masalah, Bro. Oh, ya. Karena kecil itu kebutuhan oksigen otak buaya itu tidak begitu banyak, Dok. Persis, sehingga bisa menyelam berjam-jam itu. Oh. Ya. Tetapi bandingkan dengan manusia, minta maaf, kepalanya kecil. Iya. Otaknya besar, Bro. Oke. Artinya manusia itu kepalanya dipenuhi oleh volume otak, tidak seperti buaya. Persis, Bro. Ya. Ini yang harus betul-betul kita sadari. Ya. Sehingga keperluan otak terhadap oksigen ini sangat besar, Bro. Ini bisa mencapai 20% dari oksigen yang ada dalam tubuh kita. Ya. Nah, jadi saya kira ini menarik sekali karena otak ini adalah
merupakan organ yang mengatur seluruh tubuh kita ini. Ya. Ya. Sehingga dengan memahami morfologi ini kita semakin menyadari betapa otak ini harus terpelihara kebutuhan oksigennya. Jadi Ya. kalau kurang oksigen 3 menit saja, itu sudah cukup untuk merusak atau mematikan sel-sel otak itu sendiri. Oh, saya nggak bernapas 2 menit saja nggak bisa, Dok. Tahan napas. Jadi 3 menit itu sudah mematikan sel-sel otak. Ya. Wah, luar biasa ya. Bahkan ada satu catatan, Prof. Kita ini kan sering mengukur tekanan darah. Gitu. Ya. Darah itu yang kita kenal itu ya hanya tekanan darah yang atas atau bawah. Wah, ya. Padahal ada satu medical term yang juga perlu kita pelajari, yaitu adanya MAP, Prof. MAP. Y. Apa niku? MAP itu mean arterial pressure. Mean arterial Pressure. Oh, pressure. Y. Jadi tekanan darah rata arteri, Prof. Oke. Ini jarang orang berpikir, ya. Kanan arteri utama. Terus rata-rata. Oh, rata-rata. Mean itu artinya. Oh, mean ya. Oke, mean. Ya, saya kira mean tadi. Mean. Terus. Cara ngukurnya gimana, Dok? Itu minta maaf, Prof. Asal kita paham saja tekanan darah yang bawah berapa. Itu namanya tekanan darah diastolik. Diastolik, ya. Itu gambaran kasarnya itu yang bawah itu, Prof. Ya. Nah, nanti tinggal nambah sepertiganya selisih tekanan darah atas dan yang bawah. Oke. Ya, itu namanya tekanan darah rata-rata, Prof. Ya. Bukan yang atas dan bawah dibagi 2, Prof. Oke, ya. Menarik ini, Prof. Ini sering keluar kalau ujian, Prof. Mungkin enggak, Dok. Yang bawah itu lebih tinggi dari yang atas. Jadi sebetulnya yang menentukan itu yang bawah, ya. Yang bawah. Oke. Untuk mengetahui berapa tekanan darah arteri rata-rata. Kebanyakan kan orang kalau merata-rata yang atas ditambah yang bawah dibagi 2, Prof. Itu namanya tekanan darah rata-rata. Orang awam ya. Itulah, itu kan bagus sekali untuk membuat trik ujian itu, Prof. Ya. Jadi ada selisih antara bawah atas dibagi bawah dikurangi selisih antara bawah atas. Betul, Dok? Jadi MAP itu adalah tekanan darah yang bawah atau diastolik ditambah, Prof. Oke. Sepertiga selisih atas dan ya, sepertiga. Gitu. Oke, nanti akan saya cari punya saya. Ini menarik, Prof. Jadi kenapa ada orang kok pingsan, kenapa ada orang kok pecah pembuluh darahnya karena kebanjiran? Itu karena range-nya itu terlampaui, Prof. Berapa nilai threshold-nya? Batas ambangnya, Dok? Ya sekitar 60 sampai 160 lah. 60, 150. 60 yang bawah, yang atas ya sekitar 150 sampai 160. Oh, itu tekanan darahnya. Lah, tapi kalau itu MAP-nya, Prof. Oh, MAP. Oh, bisa ketemu angka segitu juga ya? Oh, ya. Oh, ya. Jadi justru ini yang menarik, Prof. Wah. Saya akan segera ngukur ini, Dok, nanti. Jadi rata-rata tekanan arteri. Iya, jadi jangan dibagi tekanan darah atas berapa, bawah berapa dibagi 2. Nah, ini jebakan ini, Prof. Ya, ini mahasiswanya Pak Dokter harus dengarkan ini. Nah, ini kalau mahasiswa kedokteran tahu langsung lulus nanti.
Jadi maksud kami begini, Prof. Betapa tubuh itu sangat menjaga ya konsistensi aliran darah yang ke otak, Prof. Oke. Jangan sampai berkurang atau berlebih. Oh, Yeah. kalau tekanan pressure rata-rata arteri tinggi, berarti berlebih darahnya. Oh, banjir, Prof, nanti. Oh. Kalau Otak banjir, kebanjiran. yang kelolotan apa itu? Yang kelolotan yang Ya, otaknya. minta maaf, Prof. Jadi Ya. otak ini mempunyai karakteristik tidak boleh bertambah volume Oh, oke. Ya, dan ya. tidak boleh berkurang volumenya, Prof. Nah, kalau Besar. berlebihan, Prof, itu ada proses desak ruang. Nah, itu yang nanti yang tertekan itu batang otaknya, Prof. Oke. Batang otak itu adalah merupakan lalu lintas yang sangat padat di dalam tubuh kita, Prof. Wah, ya. Karena Ya, itu tempat perintah-perintah disampaikan lewat batang otak, Dok. yang kaitannya dengan yang vital, ya, seperti tekanan darah, pernapasan, sehingga nanti bisa menyebabkan kematian, Prof. Oh, ya. Wah, rumit ya sebetulnya. Ya, luar biasa penjagaannya ini tadi. Ya. Ya. Jadi kalau tadi Prof Mundut Pirso, gimana kalau itu berlebihan? Itu banjir di otak, berarti nambah volume, atau Prof? Oh, bisa pecah. Nah, volume bertambah, akhirnya menekan ke bawah, Oh, ya, itu akhirnya menjadikan pusat-pusat vital itu berhenti, akhirnya menjadi individu meninggal. meninggal. Tidak lewat lumpuh dulu, Dok. Oh, itu mendadak, Prof. Wah, mendadak ya. Mendadak bisa. Itu Ya. kalau sakit seperti itu namanya apa? Serangan otak, bukan stroke itu. Ya, banjir. Ya, itu sebetulnya ya bisa juga. Kenapa ada stroke pendarahan, ada stroke iskemi, Prof. Oh, iskemi attack. Kalau iskemi itu yang rendah itu tadi, Hmm. ya, karena penurunan aliran darah ke jaringan otak. Nah, Ya. kalau darahnya kurang, lawannya banjir, berarti otak mengecil seketika, Dok. Bukan mengecil, Prof. Itu berarti kekurangan makan atau iskemia. Oh, iskemia. Ya. Kalau Prof kan selama ini kenal transient ischemic attack, CIA. Nah, itu karena kekurangan sedikit saja lah. Padahal makannya banyak sebelumnya. Itu tadi bisa karena sumbatan, ya. Jadi sekali lagi, Oh, ya. luar biasa ya. Jadi, otak. Kalau otak berlebih, apa anak-anak yang menderita hidrosipalus itu kebanyakan pasokan darah ke otak, Dok? Ya, ini satu kasus yang spesifik karena adanya sumbatan aliran. Oh, Jadi tidak produksinya terus, tapi ternyata kok penyalurannya kok tidak lancar, ya. wah, Sehingga kita perlu penyaluran lah, dibuat saluran baru wah. supaya tidak terus membengkak begitu, Prof. Ya. Lalu buat kita, Dok, yang ingin hidup sehat secara holistik, supaya darah tidak kebanjiran, tidak kekurangan, itu tetap ya 3 hal yang dulu itu, seperti Persis. vocalization, posture, dan kemudian breathing, yang itu tetap dilakukan. Itu sokok gurunya, Prof. Ya. Jadi sekali lagi menarik, Prof, kalau kita melihat jari-jari tangan kita ini, Ya. ya ada 5, Prof. Ya, oke. Itu kan sebetulnya yang menjaga homeostasis kita atau Oke. steady state kita. Ya. Jadi kalau kita sebut yang ibu jari, itu yang dinamakan wandering nerve, Oke, wandering nerve. ya, atau vagal smart, Oh, ya, di ibu jari ya. ibu jari, ya, itu kita kita jadikan pegangan itu sebagai sokok gurunya
saraf yang memelihara tubuh kita, Prof. Itu yang Oh, namanya vagus smart. smart. Bagus, smart. Ya. Nah, vagus smart ini, Prof, didukung oleh jari telunjuk. Itu yang mewakili gerak rahang, Prof. Oh, wow. Sehingga kita bisa seperti kerbau itu tadi loh, Prof. Ya, ya, enggak juga. Mengunyah itu ya. Nah, Kemudian yang jari tengah ini, Prof, ya. itu yang menyebabkan kita bisa wajah senantiasa berseri-seri. Jari tengah ya. Itu namanya saraf fasialis. Oh, fasialis. Saraf fasialis dan mempunyai tugas rangkap, Prof. Ya, ya. Menuju ke telinga sehingga kita bisa menyaring suara. Jadi ketika saya bertemu Prof, kok ada orang ribut-ribut bicara, tetap kita bisa berkomunikasi dengan fokus. Oh, ya, ya, ya. Itu yang menuju ke telinga tengah. Nah, kemudian yang jari berikutnya, Prof. Ya, jari manis. Jari manis itu yang berkaitan dengan vocalization. Oh, vocalization. Vocalization termasuk juga menelan, ya. Jadi itu masuk ke kelompok jari manis tadi. Oh, Dan yang masuk. terakhir Kalau pancingan segala macam itu karena peradangan. Sore throat, ya. Sore throat itu jadi pancingan. Yang terakhir, Prof, ya. jari kelingking itu nanti yang berhubungan dengan otot-otot tengkuk dan bahu. Oh, Ya. Ini pegel. penting untuk komunikasi sehingga kita bisa memperlihatkan gesture, Prof, ketika kita bicara. Jadi seandainya kelima jari ini bisa kompak, Prof, Iya. itu insya Allah steady state itu bisa tercapai. Oke. Ya. Gimana ngetesnya, Dok? Kompaknya itu? Kompaknya itu sebetulnya ada, nanti Prof bisa beli alatnya itu nanti. Oh, ya, ya, ya. Saya punya kettler. Itu alatnya namanya heart rate variability, Prof. Heart rate variability. Oke, akan segera beli, Dok. Oh iya, Saya pengen holistik. itu loh, kok heart rate variability saya kok begini, loh. Berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Ya. Jadi sekali lagi, Prof, sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari gampang itu, Prof. Ya, tadi Prof sudah menyetujui adanya vocalization, ada breathing, ada posture. Itu indikatornya jelas, Prof, dari wajah bagaimana. Ini kok wajahnya kok cemberut, dan tidak mendukung ini. Bell shape. Jadi wajah itu, Prof, bisa mengekspresikan 6 tampilan itu. Oke, ya, ya. Wajah senyum, wajah marah, wajah sedih, wajah takut, wajah benci, wajah kecewa. Itu yang mendukung hanya satu, Prof. Iya, ya. Wajah senyum. Oke. Ya. Jadi steady state ini pasti akan terganggu. Homeostasis akan terganggu kalau wajah kita berubah, Prof. Berubah. Ya, ya, ya. Kemudian yang kedua adalah vocalization. Jadi termasuk di dalam tutur kata ini ada satu istilah, itu prosodi, Prof. Oke, ya. Penting sekali bagi guru atau dosen ketika menyampaikan kuliah atau mata pelajaran itu mesti ditata itu, Prof. Ya, 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 ya. Prosodi. Juga penting untuk dokter menyampaikan pesan ke pasien, Dok. Nah, enggak salah itu, oh. Jadi kena prostat ya, udah boleh begitu, Prof. Kasihan nanti pasiennya itu, ya. Sekali lagi, Prof, prosodi. Prosodi. Ketika kita mencoba bertutur kata yang santun, ditata mulai dari apa yang saya katakan, apakah
bermanfaat untuk diri saya? Apakah yang saya ucapkan ini bermanfaat bagi orang lain? Ya, Apakah yang saya ucapkan ini diridhoi Allah? ya, ya. Ini semuanya melibatkan vagus smart yang didukung oleh keempatnya tadi, Bro. Oh ya, ya, ya. Itu ada hadisnya kalau nggak keliru. Fal Ya, ini yakul khairan aul yasmut. Yasmut. Oh Jadi ya. mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw Aul yasmut. yasmut. Hmm. Prof. Yanto ini hafal betul ini hadisnya. Kadang-kadang. Jadi barang siapa beriman pada Allah dan hari akhirat, maka berbicaralah yang bagus atau diam. Ya, ya. Jadi ternyata keimanan ini, Prof, ini kan kaitannya dengan rasa aman, Prof. Iya, iya. Orang yang aman itu mesti tutur katanya santun, Prof. Santun, ya. Tapi kalau tidak aman, itu ya minta maaf, paling ceblong itu loh, Prof. Ya, Ya. karena ada unsur defensif ya itu. Defense. Ya, defense ya. Orang yang defense itu pasti nadanya tinggi atau berkeluh kesah Iya, iya. untuk memperoleh simpati. Ya. Saya juga ingat itu ayat yang disebutkan Allah, manusia itu pada akhirnya suka berkeluh kesah. Kalau Yes. mendapatkan kebaikan, kelonggaran ekonomi, langsung kikir. Itu ya saya ingat. Itu dalam surat Al-Ma'arij, Prof. Al-Ma'arij ya. Ayat 19 sampai 24. Ya, betul. Innal insana khuliqa halu'an. Sesungguhnya manusia itu sukanya berkeluh kesah. Ya. Idza massahu syarru jazu'an. Wa idza massahul khairu manu'an. Illal musallin. Nah, ini menarik, Prof. Allah. Illal musallin. Ini dikaitkan dengan jari-jari yang berapa itu, Prof? Yang kelingking tadi, yang sebelum yang paling kecil apa tuh, Prof? Kelingking. Nah, itu kaitannya dengan vocalization, Bro. Ya. Kenapa dalam sholat itu ada gerak ruku, sujud, berdiri lagi, itu untuk mengasah saraf ke-9 tadi. Oke. Yang nanti kaitannya dengan vocalization, sehingga nanti vagus smart-nya itu terasah. Sehingga betul-betul tubuh ini dalam kondisi steady state, ya, ataupun istilahnya ya istiqomah gitu, Prof. Ya. Sehingga bisa mengatur. Nah, mengapa kalau kita berjumpa dengan orang lain, Prof, itu yang kita namakan dengan co-regulation. Oh ya, co-regulation. Ya, untuk masing-masing bisa memperoleh suatu kenyamanan, Prof. Ada reciprocal social engagement mungkin. Persis, ya. Tidak hanya co-regulation, juga reciprocal. Ya. Saling memberi, saling menerima, begitu. Ya. Kan contoh dengan surat An-Nisa ayat 1 itu. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi kita ini satu sama lain saling membutuhkan. Tetapi harus dibingkai dengan compassion. Nah, sekarang Prof, makna dari spiritualitas itu kan ada 3 sebetulnya. Ya. Satu, connectedness. Yang kedua adalah compassion. Yang ketiga adalah contribution. Jadi Prof bisa membayangkan andaikan ratusan juta penduduk Indonesia itu memiliki daya spiritualitas yang tinggi, Prof. Ya. Itu baldatun thayyibatun warabun ghafur. Negara yang betul-betul gemah ripah loh jinawi toto tentrem ketora harjo. Gitu, Prof, ya? Ya. Satu event mulai nih kandangnya dewe-dewe. Lah mila menikah. Tidak dilepas pagi sore hilang. Lah ini Prof, jadi saya kira luar biasa sumber daya manusia Indonesia ini. Ya. Kekuatan yang dahsyat kalau betul-betul diasah terus vagus smart-nya. Ya. Ya, ini Dok, ini pertanyaan terakhir Dok. Sebetulnya saya ingin sekali cerita banyak ya, tetapi kita dibatasi karena
pemirsa itu sukanya nonton video yang tidak panjang-panjang, Dok. Jadi 30 menit. Nah, ini pertanyaan terakhir. Ya 5 jari itu tadi, apakah bisa digunakan untuk mengintervensi sehingga kita memiliki wajah-wajah yang sangat berterima terhadap orang lain, misalkan, Dok. Ada nggak itu ilmiahnya, Dok? Ya, jadi sekali lagi Prof, minta maaf ya. Memang hidup itu berpasangan. Nah, 5 jari ini bisa untuk kebaikan, bisa untuk nempiling, Prof. Iya. Betul. Jadi saya kira kok kalau kita sudah sepakat dengan forum ini ya kita senantiasa berpihak pada yang baik, Prof. Iya. Jadi tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Iya. Jadi kita kemana-mana senantiasa dengan telapak tangan, dan itu Prof bisa melihat setiap kita sholat, Prof. Ya. Allahu Akbar. 5 jari toh ini, Prof. Ya. Kemudian sedekap itu kan membatasi diafragma itu loh, Prof. Oh. Bagian atas itulah mesti yang kaitannya dengan vagus smart tadi, Prof. Ya. Yang bawahnya diafragma itu adalah old vagus. Oke, diafragma itu persisnya letaknya di mana kalau secara fisik, Dok? Di bawah paru persis, Prof, itu. Paru. Itu ada selaput begitu, memang? Bukan hanya selaput, otot, Prof. Oh. Itu yang sering menjadikan kita cegukan, Prof. Oke. Nah, itu karena otot itu ya, otot yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Jadi kalau kita ingin sehat, Prof, peliharalah yang di atas rongga perut tadi, yaitu rongga dada, yang di situ terdapat jantung dan paru. Ya, jantung paru inilah yang nanti akan menjamin oksigenasi otak itu terpenuhi dengan baik. Ya. Tentunya dengan riadoh atau latihan atau exercise, ya, dengan prinsip fit lagi, Prof. Ya. Frekuensi, intensity, time, and type. Ya. Jadi harus tahu diri, umur berapa, olahraga apa, dan durasinya seperti apa. Ya. Persis. Ya, terima kasih, jenis Dok. olahraganya juga diperhatikan. Ya, terima kasih, Dok, atas tausiah kali ini. Dan minggu depan kita akan membicarakan hal yang sangat menarik sekali. Dan tentu saja tujuannya adalah untuk hidup sehat holistik, sehat jasmani rohani. Dan saudara-saudara, jangan lupa share video Ustadz supaya kita semua bisa memiliki nilai-nilai ibadah. Sekali lagi terima kasih, Dok, atas tausiahnya pagi ini. Alhamdulillah. Dan kita ketemu minggu depan di jam yang sama di channel suyanto.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.